Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang tergabung di dalam Majelis Ta'lim Ashabul Hijrah. Alhamdulillah di malam hari ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembelajaran kita mengenai sirah nabawiyah yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah bergabung juga bersama kita semua guru kita Ustadz Fahri Permana hafizahullah taala, yang kita tentu berdoa bersama semoga beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan dakwahnya dan Allah senantiasa menjaga ilmu yang ada di dalam diri beliau. Amin. Alhamdulillah, insya Allah sesuai dengan apa yang sudah diinformasikan, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan bahwa Jibril turun kembali membawa wahyu. Begitu Ustaz ya, kemarin Nah, baru sampai di surah Al-Mudaththir. Al-Mudaththir ya. Oke. Baik, untuk mempersingkat waktu, tafadhol Ustaz, kita mulai kajian kita, insya Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal wabarakatuh. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian dari Majelis Taklim Ashabul Hijrah yang semoga senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali di majelis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita membahas tentang sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan di malam hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang turunnya wahyu untuk yang kedua kalinya. Sebagaimana telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan surat Al-Alaq yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan kisah yang telah kita ketahui bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kebiasaan selama 3 tahun sebelumnya berdiam diri di Gua Hira. Beliau meninggalkan segala macam aktivitas keduniaan, menjauh dari kebiasaan orang-orang Quraisy di masa jahiliyah. Beliau berdiam diri untuk menanti-nanti, yaitu semacam petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tibalah Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk menyampaikan wahyu tersebut. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Terjadi di bulan Ramadan, tepatnya di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah istrinya seraya dalam keadaan ketakutan, sampai-sampai beliau meminta kepada istrinya untuk diselimuti. Namun saat itu belum turun ayat Al-Mudaththir. Saat itu belum turun ayat Al-Mudaththir. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa-masa vakumnya turunnya wahyu, beliau semakin merindukan. Ya, padahal beliau tatkala mendapatkan wahyu pertama kali tersebut, beliau merasa khawatir
Beliau merasa takut sekali. Namun ketika melewati beberapa hari setelahnya, beliau justru semakin rindu. Beliau merindukan saat di mana ada seseorang yang mendekat beliau, yang sangat kencang, lalu menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, tibalah masa itu, datang kembali untuk yang kedua kalinya, dan turunlah surat Al-Muddathir. Turunlah surat Al-Muddathir. Baik. Kita sedikit ulang, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan, aku tinggal, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di Gua Hira selama sebulan. Lalu tatkala aku sudah selesai melakukan itu, maka aku turun gunung. Dan ketika aku berada di sebuah lembah, ada suara yang memanggilku. Suara yang memanggil beliau inilah yang nantinya mengisyaratkan turunnya wahyu untuk yang kedua kalinya, yaitu kemudian diketengahkan teks hadis sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Ya, jadi ini dibawakan oleh penulis yaitu Syekh Syafi'i Rahman Al-Barakfuri untuk menegaskan bahwa jeda antara turunnya wahyu yang pertama dengan yang kedua itu tidak terlalu lama. Nah, inti darinya bahwa ayat tersebut turun setelah beliau menjalani bulan Ramadan secara penuh di sana. Ya. Jadi ayat yang kedua yaitu surat Al-Muddathir itu turun setelah beliau menjalani bulan Ramadan secara penuh di sana. Sebagaimana telah kita ketahui, ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW adalah surat Al-Alaq. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Ya, tidak ada yang mengingkarinya. Kapan tanggalnya? Para ulama berbeda pendapat. Namun yang paling sahih itu adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Nah, itulah turun pertama kalinya. Nah, adapun ayat yang berikutnya disebutkan di sini oleh penulis, inti darinya bahwa ayat tersebut turun setelah beliau menjalani bulan Ramadan secara penuh di sana. Jadi setelah selesai bulan Ramadan, ya, setelah beliau mendapatkan wahyu yang pertama, berarti anggaplah misal turunnya wahyu itu yang pertama di malam 21 misalnya. Maka setelah Nabi SAW selesai bulan Ramadan, turunlah ayat yang kedua. Nah, dengan demikian, berarti masa vakum antara dua wahyu tersebut berlangsung selama 10 hari. Sebab beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi menjalani Ramadan berikutnya di sana setelah turunnya wahyu pertama. Artinya apa? Setelah turunnya wahyu yang pertama, maka beliau tidak berada di Gua Hira di bulan Ramadan berikutnya. Di tahun-tahun berikutnya. Ya. Jadi beliau mendapatkan wahyu di Gua Hira itu hanya pertama kali saat beliau mendapatkan surat Al-Alaq tersebut. Berikutnya, beliau mendapatkan wahyu ketika ada di lembah. Ya, yaitu surat Al-Muddathir. Berikutnya lagi, maka sudah berbeda-beda. Jadi tidak menerima wahyu untuk di bulan Ramadan, ya, di Gua Hira untuk kedua kalinya. Jadi hanya sekali saja, dan itu saat diturunkan surat Al-Alaq. Karena berikutnya sudah di luar bulan Ramadan, dan juga sudah bukan di Gua Hira. Baik. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulannya sekali lagi, yang sahih, jarak antara turunnya wahyu yang pertama, surat Al-Alaq, dan turunnya wahyu yang kedua, surat Al-Muddathir, itu tidak terlalu lama.
Karena ada di antara para ulama yang menyebutkan waktu turunnya itu jedanya ada beberapa tahun. Maka ini tidak benar. Ya, berarti seakan-akan beliau menerima wahyu itu di Gua Hira terus. Ya, tahun pertama di Gua Hira, tahun kedua, tahun ketiga di Gua Hira. Maka tidak benar. Yang benar, Allah alam bisawab, jarak waktunya itu hanya beberapa hari saja. Dan di sini disebutkan oleh penulis kurang lebih 10 hari. Ya, sebagaimana 10 malam terakhir di bulan Ramadan beliau mendapatkan ayat yang pertama kali, maka setelah itu 10 hari berikutnya sudah lewat bulan Ramadan, barulah beliau menerima ayat yang kedua. Maksudnya surat yang kedua. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan kandungan secara global dari ayat awal-awal di surat Al-Muddathir. Di ini disebutkan ayat-ayat tersebut merupakan permulaan dari masa kerasulan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan ya. Jadi ada istilah kenabian dan kerasulan. Di antara para ulama kita menyebutkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam nubbi'a bil alaq wa ursila bil muddathir. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi dengan surat Al-Alaq dan beliau diangkat menjadi rasul dengan surat Al-Muddathir. Ya, meskipun para ulama kita ada beda pendapat tentang apa beda nabi dan rasul, namun itu tidak kita bahas di sini. Yang jelas nabi dan rasul itu ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah nabi Allah dan beliau juga adalah Rasulullah. Dan jika kaitannya dengan surat mana yang menjadi pertanda beliau diangkat menjadi nabi, maka para ulama kita menyebutkan itu ada di surat Al-Alaq. Dan surat apa yang menjadikan beliau menjadi seorang rasul itu ada di surat Al-Muddathir. Ya, beliau nubbi'a bil alaq wa ursila bil muddathir. Baik. Di mana setelah datang masa kenabian, di mana datang setelah masa kenabian yang berjarak rentang masa vakum turunnya wahyu. Ayat-ayat tersebut, yaitu ayat-ayat di dalam surat Al-Muddathir, mengandung dua jenis taklif atau tugas syariat, beserta penjelasan konsekuensinya. 6. Jenis pertama adalah menugaskan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam agar menyampaikan al-balagh dan memberi peringatan at-tahzir saja. Ya, hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qum fa'anzir." Bangunlah lalu beri peringatan. Ya, di ayat yang kedua. Makna ayat ini, peringatkanlah manusia akan azab Allah atas mereka jika mereka tidak bertaubat dari perbuatan mereka yang berupa dosa, kesesatan, beribadah kepada selain Allah yang Maha Tinggi, serta berbuat syirik kepadanya dalam zat, sifat-sifat, hak-hak, dan perbuatan-perbuatannya. Ya, jadi ini jenis yang pertama. Tugas beliau adalah menyampaikan dan mengingatkan. Kandungan di dalam surat Al-Muddathir. Qum fa'anzir. Nah, sedangkan jenis kedua adalah mentaklif beliau, memberikan tugas kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam agar menerapkan semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala terhadap dirinya dan berkomitmen terhadapnya dalam diri beliau agar mendapatkan keridhaan Allah dan menjadi suri teladan yang baik bagi orang yang beriman kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tercermin pada ayat-ayat berikutnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa rabbaka fakabbir. Ya, ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Dan Tuhanmu agungkanlah. Maknanya adalah khususkanlah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah menyekutukannya dengan seorang pun. Baik. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat yang ketiga ini dan seterusnya ini yang terkait dengan
jenis yang kedua. Ya. Jadi sekali lagi, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Muddatsir di awal-awal ini, ada dua macam jenis tugas yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jenis yang pertama untuk orang lain. Ya, tugas beliau yang berkaitan dengan kepentingan orang lain. Dan ini ada di dalam ayat yang kedua, ya. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangun, bangkit dan berilah peringatan. Ya. Jadi ini tugas yang pertama. Nabi diperintah untuk bangun lalu memberikan peringatan kepada siapa? Kepada manusia. Ya, kepada siapapun yang beliau jumpai. Nah ini. Lalu setelah itu Allah perintahkan beliau di jenis yang kedua untuk memperbaiki diri beliau sendiri. Jadi bukan hanya berdakwah kepada umat, tapi dirinya tidak diperhatikan. Dan ini ada pada lanjutan ayatnya, itu ayat yang ketiga dan seterusnya. Ya, wa rabbaka fakabbir. Dan Tuhanmu agungkanlah. Nah, jadi selain beliau diperintah untuk berdakwah kepada manusia, beliau juga diperintah untuk memperbaiki diri beliau dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Nah, ini masuk jenis keberapa? Masuk jenis kedua. Karena ini berkaitan dengan apa? Perintah Allah kepada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, perintah Allah kepada diri Nabi SAW, terhadap diri Nabi SAW. Yaitu disuruh untuk membersihkan pakaian. Apa maknanya? Di sini ada dua makna. Makna zahir dan makna batin. Makna yang tersembunyi atau makna yang tersirat. Makna zahirnya yang tersurat adalah membersihkan pakaian dan jasad. Jadi benar-benar dibersihkan pakaiannya Rasulullah yang dipakai oleh beliau dan juga jasad beliau. Sebab tidaklah layak bagi orang yang mengagungkan Allah dan menghadap kepadanya dalam kondisi berlumur najis dan kotor. Ya, apalagi di dalam syariat Islam ada ibadah sholat. Yang disitulah kita benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yang kita benar-benar itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada aturan-aturannya, ada syarat-syaratnya. Di antara syarat sahnya salat adalah seseorang harus bersih dari najis, pakaian, kemudian badan dan juga tempat salat. Nah ini. Jadi, dan pakaianmu bersihkanlah, makna yang pertama adalah makna zahir. Nah, kemudian adapun makna yang batin, makna yang secara tersirat adalah manakala kebersihan ini dituntut untuk dilakukan, kebersihan secara lahir, tentu kesucian kebersihan diri dari virus-virus syirik, pekerjaan dan akhlak yang hina lebih utama untuk dituntut. Ya, jadi maknanya, makna yang zahir adalah membersihkan pakaian yang sebenarnya, pakaian yang menempel pada kulit beliau, termasuk juga badan beliau, dan makna yang tersirat adalah pakaian-pakaian yang kotor dari hati-hati yang ada. Ya, jadi wasiyabaka fatahhir ada dua makna, sekali lagi pakaian yang beliau pakai dan juga segala macam kotoran-kotoran yang menempel pada beliau. Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, warrujza fahjur. Ya, warrujza fahjur. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan dosa yaitu menyembah berhala, fahjur, tinggalkanlah. Maknanya adalah
jauhilah faktor-faktor yang dapat menyebabkan turunnya kemurkaan Allah dan azabnya, yaitu dengan senantiasa taat kepadanya dan tidak berbuat maksiat kepadanya. Ya, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi meninggalkan dosa, jauhilah dosa, yaitu dosa segala macam yang ada, termasuk yang paling utama adalah kesyirikan. Jadi Rasulullah SAW perhatikan ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan perbuatan dosa, yaitu menyembah berhala. Padahal beliau sama sekali tidak pernah menyembah berhala. Ya, ini hal yang sangat penting untuk kita amati. Beliau selama hidupnya tidak pernah mengikuti kebiasaan masyarakat jahiliyah di dalam menyembah berhala. Di dalam menyembah berhala. Ya, meskipun beliau tidak tahu mana yang benar, tetapi hati beliau masih lurus sesuai dengan fitrah. Sehingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak pernah ada keinginan untuk menyembah berhala. Itu pun Allah tegaskan dengan firman-Nya, warrujza fahjur. Dan dosa tinggalkanlah. Menyembah berhala tinggalkanlah. Jadi ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun beliau sudah meninggalkan berhala, tapi tetap diperintah kembali untuk meninggalkan berhala. Baik, ayat yang ke-6. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamnun tastaktir. Wala tamnun tastaktir. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Artinya secara global, jangan kamu memberi dengan mengharap balasan. Yakni janganlah kamu berbuat baik karena menginginkan upah dari manusia atasnya atau balasan yang lebih utama di dunia ini. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperingatkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam apa yang telah diupayakan dalam, yaitu tugas beliau berdakwah, maka jangan sampai itu menjadikan beliau mengharap untuk menerima, yaitu apa? Balasan dari manusia. Baik. Selanjutnya, sedangkan ayat yang terakhir di dalamnya mengandung peringatan akan terjadinya perlakuan tidak baik dari kaumnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda agama dengan mereka, mengajak mereka kepada Allah semata dan memperingatkan mereka akan azab dan siksanya. Karenanya ayat tersebut berbunyi, ya, wali rabbika fasbir. Wali rabbika fasbir. Nah, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah. Baik. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah kandungan secara singkat dari surat Al-Muddatsir. Yang sekali lagi bisa kita simpulkan, di ayat yang kedua, Allah perintahkan Rasulullah SAW dengan jenis perintah yang pertama. Menyampaikan kepada umat manusia ajakan kebaikan, yaitu beribadah kepada Allah. Ya, beliau ditugaskan untuk menjadi pengantar risalah, pengantar syariat Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada umat. Adapun di ayat berikutnya, ayat ketiga sampai ayat yang ketujuh, Allah perintahkan Nabi SAW untuk dirinya sendiri. Ya, untuk diri beliau sendiri, bukan untuk orang lain. Ya, wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastaksir wali rabbika fasbir. Itu semua untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebelum engkau mengajak kepada manusia, sebelum engkau menghadap kepada Allah SWT, sucikanlah pakaianmu terlebih dahulu. Pakaian zahir maupun pakaian batin. Ya, kemudian setelah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan pula kesyirikan.
tinggalkan pula dosa-dosa. Kemudian ketika engkau telah mengerjakan ibadah kepada Allah dan menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, jangan berharap balasan dari manusia. Dan ketika engkau telah menyampaikan kebenaran ternyata ditentang oleh umatmu, maka bersabarlah di dalam memenuhi tugas Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan inilah beliau sallallahu alaihi wasallam ditegaskan menjadi seorang rasul. Yang ini tidak didapatkan di surat yang pertama tatkala beliau mendapatkan wahyu, yaitu dalam surat apa? Al-Alaq. Baik. Kita lanjutkan. Permulaan ayat-ayat tersebut yaitu surat Al-Muddatsir berbicara tentang panggilan langit dan agung melalui suara Zat yang maha besar dan maha tinggi yang menyuruh Nabi SAW agar melakukan urusan yang mulia ini dan agar meninggalkan tidur, berselimut, dan berhangat-hangat guna menyongsong panggilan jihad, berjuang dan menempuh jalan penuh ranjau. Hal ini tergambar dalam firman-Nya, Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan beri peringatan. Ya. Nah ini. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini kita lewati saja ya karena ini apa namanya hanya tambahan saja sampai pada sekilas ulasan tentang macam-macam cara turunnya wahyu. Silakan mungkin bisa dilanjut seterusnya. 6. Jadi apa yang telah disampaikan ini dan sampai pada poin sebelum sekilas ulasan tentang macam-macam cara turunnya wahyu ini, intinya penulis menyampaikan bahwasanya dengan surat Al-Muddatsir ini seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu apa namanya telah mengakhiri masa-masa santainya Rasulullah SAW. Ya, sudah cukup engkau berselimut, sudah cukup engkau merasakan kenikmatan ketenangan. Ya, karena selama itu Rasulullah SAW hidup tenang. Ya, beliau SAW menikah dengan Khadijah di usia 25 tahun. Memiliki anak-anak dari Khadijah ya sampai beliau berusia 40 tahun. Nah ini, sudah berapa tahun? Sudah kurang lebih 15 tahun beliau berumah tangga dengan tentram, tidak ada gangguan, tidak ada sedikit pun apa problem, ya. Jadi seakan-akan kata penulis di sini Allah sudah mengakhiri atau sudah memberikan apa namanya batas waktu. Ya sudah, kamu sudah hidup enak, sekarang saatnya kamu menunaikan tugasmu sebagai seorang rasul. Yang tentu lebih apa? Banyak gangguan tadi, ya. Diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, membersihkan dirinya, menyampaikan wahyu, dan juga bersabar. Nah, saatnya sekarang, wahai Muhammad, engkau menjalani tugas yang sebenarnya sebagai seorang rasul. Masa-masa indahmu, masa-masa tenangmu dengan keluarga, hidup di dunia, sudah cukup. 6. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, sekilas ulasan tentang macam-macam cara turunnya wahyu. Hal ini ma'asyarul muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya bukan pembahasan yang prinsip ya di dalam sirah nabawiyah, tapi nampaknya kita perlu tahu ya sebagai penambah wawasan kita, bagaimana sih cara Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beranjak ke penjelasan detail mengenai kehidupan di bawah naungan risalah dan nubuwah, kami melihat perlunya kita mengetahui macam-macam cara turunnya wahyu yang merupakan sumber risalah dan support dakwah. Ya, bahkan ya inilah yang paling utama ya, wahyu yang paling utama yaitu bagaimana Rasulullah SAW mendapatkannya. Al-Imam Ibnul Qayyim berkata ketika menyinggung macam-macam cara turunnya wahyu tersebut sebagai berikut. Yang pertama,
berupa ar-ru'ya as-sadiqah. Nah ini, wahyu itu didapatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ar-ru'ya as-sadiqah, yaitu mimpi yang benar. Dan ini merupakan permulaan turunnya wahyu kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sebelum beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu yang dengan metode cara yang lainnya, pertama-tama beliau mendapatkan wahyu adalah dengan mimpi yang benar. Ya, makanya mimpinya para nabi itu termasuk bagian dari wahyu. Sekali lagi para nabi. Kalau manusia maka mimpi mereka tidak ada arti secara khusus, tidak bisa dipastikan kebenarannya. Oleh karena itu kita sering mendapatkan ya berita-berita dari pesan-pesan berantai gitu ya, ada mimpi dari penjaga makamnya Rasulullah seperti ini seperti itu, maka hendaknya kita sampaikan. Nah ini hal yang perlu untuk kita kritisi ya, dalam artian perlu kita cross check terlebih dalam lagi. Yang pertama, benarkah yang bermimpi itu penjaga makamnya Rasulullah? Karena setahu saya yang menjaga makam Rasulullah ya para petugas keamanan, tidak ada secara khusus orang tertentu. Tapi para petugas keamanan itu pun dikilir. Dan yang dijaga bukan hanya makamnya Rasulullah, tapi apa? Masjid Nabawi secara keseluruhan. Ya, Raudhah dan yang lainnya. Yang pertama. Yang kedua, benarkah mimpinya itu? Validkah mimpinya tersebut? Nah, ini perlu untuk kita apa? Kritis di dalam menilainya. Kalaupun benar dan isinya ternyata hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, maka tentu tidak perlu untuk kita apa? Terima. Karena siapapun dia selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mimpinya tidak bernilai wahyu. Ya, sampai pun kita yang mungkin diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, misalnya kita bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mimpi yang benar. Ciri-ciri Rasulullah SAW benar. Ya. Lalu apakah otomatis kita bisa menjadi penyampai wahyunya Rasulullah SAW? Ini perlu untuk kita perhatikan. Kalau Rasulullah SAW yang bermimpi di masa hidupnya, maka itu wahyu. Tapi kalau kita yang bermimpi, maka nanti dulu. Nah ini. Jadi beda mimpinya Nabi dengan mimpinya manusia, ya seperti ini. Dan mimpinya Nabi SAW itu adalah terwujud nyata. Jangan mimpi kita, ya banyak yang tidak terwujud. Kita bermimpi mendapatkan ini, tapi ternyata ketika bangun tidur, kita masih dalam kondisi yang berbeda. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, cara Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yaitu berupa sesuatu yang dibisikkan oleh malaikat terhadap jiwa dan hati beliau tanpa beliau lihat. Nah, ini ya. Jadi ada yang membisikkan kepada beliau. Ada yang membisikkan kepada beliau. Tapi beliau nggak lihat siapa yang membisikkan tersebut. Dan tentu saja yang membisikkan adalah malaikat Jibril alaihissalam. Karena malaikat Jibril lah yang mendapatkan tugas untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di antara contohnya adalah hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Ruhul Kudus malaikat Jibril membisikkan ke dalam hatiku bahwasanya jiwa tidak akan mati hingga disempurnakan rezekinya. Oleh karena itu bertakwalah kalian kepada Allah. Ya, fattaqullaha wa ajmilu fit talab, dan berindah-indahlah dan berbuat baiklah dalam meminta, dalam mencari rizki.
Wala yahmilannakum istibta'ur rizki ala an tatlubuhu bima'siyatillah. Ya, janganlah keterlambatan rezeki atas kalian menjadikan kalian untuk meminta kepada Allah dengan cara bermaksiat kepadanya. Ya, fa inna ma indallahi la yunalu illa biqaati. Karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah tidak akan didapat kecuali dengan melakukan ketaatan kepadanya. Baik. Poin utama pada hadis ini sesuai dengan pembahasan kita adalah di awal sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak membahas tentang makna hadis ya, karena makna hadisnya ini cukup panjang kalau kita mau mensyarahnya. Yang intinya kita diperintah untuk bertakwa di dalam mencari rezeki. Jangan mencari rezeki dengan cara yang haram. Namun poin utama dalam hadis ini yang sesuai dengan pembahasan kita adalah pada sabda beliau, ya, inna ruhal qudsi nafasa fi raw'i. Nah ini, sesungguhnya Ruhul Kudus, malaikat Jibril, menghembuskan, membisikkan ke dalam hatiku. Jadi beliau tidak bertemu dengan malaikat Jibril, hanya saja beliau mendengarkan bisikan malaikat Jibril. Ya, dan ini tentu saja banyak hadis-hadis Rasulullah SAW rata-rata seperti ini. Ya, rata-rata seperti ini. Tidak setiap wahyu yang beliau terima itu adalah dengan datangnya malaikat Jibril seperti ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama kali, yaitu surat Al-Alaq. Datang berwujud manusia. Ya, nanti akan kita sampaikan ini pada poin berikutnya. Datang dalam bentuk wujud manusia. Nah ini. Tidak semuanya seperti itu. Tapi kadang-kadang beliau mendapatkan wahyu, tiba-tiba ada bisikan. Lalu beliau sampaikan kepada umat manusia. Dan itulah yang disebut dengan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wahyu itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Lafadznya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maknanya dari Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Jadi ini yang kedua, wahyu itu datang dengan bisikan yang sampai kepada hati Rasulullah SAW dari malaikat Jibril alaihissalam. Taib yang ketiga, ada kalanya wahyu itu datang berupa malaikat yang berwujud seorang laki-laki. Nah ini. Ya. Lantas mengajak beliau berbicara hingga beliau memahaminya dengan baik apa yang dikatakan kepadanya. Dalam hal ini terkadang para sahabat dapat melihat malaikat tersebut. Paling tidak ada dua contoh ya dalam kasus ini. Contoh yang pertama tentu saja ketika beliau mendapatkan wahyu pertama kali surat Al-Alaq. Beliau benar-benar apa? Digenggam oleh seorang manusia. Ya, maksudnya seorang malaikat yang berwujud manusia. Saat itu malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah berwujud manusia, lalu apa? Menggenggam tubuh beliau. Ya, dan itu diwujudkan dengan seorang laki-laki. Ya, diwujudkan dengan seorang laki-laki. Karena malaikat itu identik dengan kekuatan, sehingga ketika yaitu malaikat menampakkan dirinya kepada manusia, maka wujudnya apa? Seorang laki-laki. Ini yang pertama. Yang kedua adalah hadis yang mungkin sudah masyhur. Hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, yang di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan atau mengajarkan, ya beliau ditanya, lebih tepatnya ya, beliau ditanya tentang apa? Makna iman, Islam, dan ihsan. Makna iman, Islam, dan ihsan. Ya, makna iman, Islam, iman, dan ihsan. Bagaimana kisahnya? Kisahnya panjang. Yang jelas,
Umar bin Khattab menyampaikan bahwasanya bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala alaina rajulun syadidu bayadis thiyab syadidu sawadis sya'r la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam, tidak terlihat dari kejauhan, maksudnya tidak terlihat dari bepergian jauh, namun tidak ada seorang pun di antara kita yang apa? Yang mengenalnya. Nah, ini menunjukkan apa? Benar-benar datang seorang manusia dengan sifat-sifat yang seperti tadi. Lalu manusia itu datang kepada apa namanya? Kepada Rasulullah SAW, lalu menyampaikan tentang bertanya tentang iman, Islam dan ihsan. Islam, iman dan ihsan. Nah, setelah itu ketika orang itu sudah selesai berbicara dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bertanya kepada Umar, atadruna manis sa'il? Apakah kamu tahu orang yang datang tadi siapa? Yang kalian temui tadi? Maka Umar mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih apa? Tahu. Nah, kemudian Rasulullah baru menjawab, Hadza Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Tadi itu malaikat Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Ya, jadi malaikat Jibril tadi itu datang dalam bentuk bertanya, tapi sebenarnya dia sedang mengajarkan Islam, iman, dan ihsan kepada kalian. Nah ini. Jadi malaikat ini apa? Datang menampakkan dirinya di hadapan manusia. Baik. Nah, jadi cara yang kedua, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, malaikat itu menampakkan diri kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk wujud manusia laki-laki, dan terkadang malaikat ini ya menampakkan pula dirinya kepada manusia yang lain. Baik. Kemudian berikutnya yang keempat. Yang keempat. Ada kalanya wahyu itu datang kepada Rasulullah SAW berupa bunyi gemerincing lonceng yang datang kepada beliau diikuti dengan malaikat yang menyampaikan wahyu secara samar. Cara ini merupakan cara yang paling berat, sampai-sampai membuat kening beliau berkerut dan bersimbah peluh, padahal terjadi pada hari yang amat dingin. Demikian pula mengakibatkan unta beliau duduk bersimpuh ke bumi bila beliau sedang menungganginya. Dan pernah juga suatu kali wahyu datang dengan cara tersebut. Saat itu paha beliau berada di atas paha Zaid bin Thabit, sehingga Zaid merasakan beban demikian berat yang hampir saja membuatnya remuk. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Model yang keempat ini tidak terlalu sering ya. Tidak terlalu sering. Namun ini pernah terjadi. Ya. Namun di sini wallahu a'lam bishawab tidak disertakan referensi referensi hadisnya, riwayat siapa dan nomor siapa, karena memang di sini Al-Imam Ibnul Qayyim hanya meringkas ya. Jadi pembahasan ini diambil dari penjelasan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Jadi beliau hanya meringkas saja. Nah, jadi yang keempat ada bunyi gemerincing lonceng. Jadi wahyu itu ditandai dengan apa? Bunyi gemerincing lonceng. Diikuti dengan malaikat yang menyampaikan wahyu tapi secara samar.
Ya, malaikat menyampaikan wahyu secara samar. Beda dengan yang pertama dan kedua dan beda dengan kedua dan ketiga. Kalau yang kedua itu malaikat membisikkan, jadi jelas-jelas membisikkan. Sedangkan yang ketiga malaikat jelas-jelas apa? Datang. Berwujud apa? Berwujud manusia. Nah, adapun yang keempat ini, maka malaikat ini apa? Samar menyampaikan wahyunya. Nah, ditambah lagi ketika wahyu ini tersampaikan, tubuh beliau itu serasa memikul beban yang sangat berat. Ya, sampai wajah beliau berkeringat, sampai wajah beliau keningnya berkerut. Dan ini pun terjadi pada siapa yang ada bersama Nabi SAW saat itu. Kalau beliau sedang naik unta, ya untanya sampai duduk. Jadi nggak bisa jalan. Ya, nggak bisa apa? Jalan. Kalau beliau sedang bersama sahabatnya, jadi kaki beliau berada di atas kaki sahabatnya, maka kaki sahabatnya merasakan apa? Beratnya. Padahal kaki beliau tidak terlalu berat. Tapi seakan-akan ada energi lain yang menekannya. Sampai disampaikan di sini apa? Hampir saja membuatnya remuk. Kakinya Zaid bin Thabit. Nah, wallahu a'lam bishawab, dan ini bisa jadi termasuk di antara penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila." Ya, ada di surat Al-Muzammil kalau nggak salah ini ya. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Dalam surat Al-Muzammil ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila." Sesungguhnya kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan menyampaikan kepadamu wahai Muhammad qaulan tsaqila, yaitu ucapan yang berat. Ya, ucapan yang berat. Nah, di antara makna kandungan berat itu adalah saat apa? Turunnya. Saat turunnya. Ya, ini yang kita bahas. Ya, ini yang kita bahas. Nah, ini di antara tambahan referensi, kalau kita melihat tafsir Ibnu Katsir misalnya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang kelima dari surat Al-Muzammil, maka di situ terdapat riwayat Zaid bin Thabit tadi itu. Ya, Zaid bin Thabit sampai mengatakan, "Unzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fakhiduhu ala fakhidi fakadat tarda fakadat turaddu fakhidi." Ya, kata fakadat turdi fakhidi. Diturunkan wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan pahaku berada di bawah paha beliau. Jadi paha beliau berada di atas pahaku. Maka sampai-sampai hampir saja pahaku itu apa? Remuk. Sampai-sampai pahaku itu apa? Remuk. Nah ini. Jadi memang benar-benar apa? Qaulan tsaqila. Ucapan yang berat ketika sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, ini cara yang keempat. Dengan bunyi gemerincing lonceng yang didengar oleh Rasulullah SAW, kemudian diiringi dengan apa? Malaikat yang menyampaikan wahyu secara samar, dan diiringi dengan beban berat yang dipikul oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, di antara metode ataupun cara turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala adalah berupa malaikat dalam bentuk aslinya yang dilihat langsung oleh beliau. Lalu diwahyukan kepada beliau beberapa wahyu yang dikehendaki oleh Allah. Peristiwa seperti ini dialami oleh beliau sebanyak 2 kali sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surat An-Najm.
Baik. Jadi cara yang kelima Allah menurunkan wahyunya adalah dengan malaikat Jibril yang menampakkan wujud aslinya. Yang hanya bisa dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain nggak bisa lihat. Yang melihat hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan disebutkan oleh Ibnul Qayyim bahwasanya ini terjadi 2 kali. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat An-Najm. Ya, dalam surat An-Najm. Yaitu tepatnya pada ayat yang ke-13. 6. Ya. Ayat 13 itu yang kedua kalau nggak salah. Ayat yang ke-9 itu yang pertama, ayat yang ke-13 itu yang kedua. Ya. Ayat yang ke-9 adalah fakana qaba qausaini au adna. Ya, fakana qaba qausaini au adna. Dan dia yaitu malaikat Jibril alaihissalam mendekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sejarak 2 busur panah. Au adna atau lebih dekat lagi. Ya. Jadi An-Najm ini diawali dengan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Rasulullah SAW tidaklah berbicara dengan hawa nafsunya. Beliau berbicara itu dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Siapa yang menyampaikan? Allamahu syadidul quwa. Yang menyampaikan adalah syadidul quwa, yaitu yang dimaksud malaikat Jibril alaihi salam. Ya. Allamahu syadidul quwa. Diajarkan oleh malaikat Jibril alaihi assalam yang memiliki kekuatan yang amat dahsyat. Nah, dzumiratin fastawa. Kemudian malaikat Jibril ini yaitu apa? Mempunyai rupa yang indah. Nah ini, mempunyai rupa yang indah, wujud aslinya. Itu yang dimaksud dzumirrah. Ya, dalam surat An-Najm ayat yang ke-6. Memiliki rupa yang indah. Fastawa dan tegak. Berdiri tegak. Wa huwa bil ufuqil a'la. Dia berada di ufuk yang tinggi. Ini sebagai penegasan kalau Rasulullah melihat dengan jelas wujud asli malaikat Jibril. Tsumma dana fatadalla. Nah, setelah beliau melihat malaikat Jibril di atas ufuk, kemudian malaikat Jibril mendekat kepada Rasulullah SAW, lalu bertambah dekat lagi. Sampai apa? Sampai di ayat yang ke-9, fakana qaba qausaini au adna. Sampailah dekatnya itu sekitar jarak 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Fa'auha ila abdihi ma'auha. Lalu disampaikanlah wahyu Allah kepada hambanya tersebut. Yaitu Rasulullah SAW. Ma'auha, apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Ya, ini yang pertama. Adapun yang kedua, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Itu di ayat yang ke-13. Dan sungguh dia, yaitu Muhammad SAW, telah melihatnya, siapa? Malaikat Jibril kembali dalam rupanya yang asli, nazlatan ukhra, pada waktu yang lain, inda sidratil muntaha. Saat berada di sidratil muntaha. Ya, yaitu saat ada di Sidratul Muntaha ketika beliau proses Isra dan Mi'raj. Nah, jadi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, cara turunnya wahyu yang kelima ini tidak sering terjadi atau bahkan hanya 2 kali terjadi pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi yang pertama ketika beliau melihat malaikat Jibril di atas ufuk, mendekat, semakin mendekat sampai sejarak 2 busur panah atau lebih dekat lagi, lalu menyampaikan wahyunya. Ya, yang kedua, ketika Rasulullah melihat malaikat Jibril di Sidratil Muntaha. Nah,
Itu yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam, di antara cara turunnya wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu berupa wahyu yang diwahyukan Allah kepada beliau. Jadi apa? Tidak melalui malaikat. Jadi Allah mewahyukan kepada beliau. Yaitu saat beliau berada di atas langit pada malam Mi'raj ketika diwajibkannya sholat dan lainnya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat kepada umat Islam itu langsung disampaikan kepada Rasulullah SAW. Tidak melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Kapan itu terjadi? Saat terjadinya Isra dan Mi'raj. Para ulama kita berbeda pendapat kapan terjadinya. Namun yang wallah alam yang nampaknya lebih kuat adalah terjadi saat tahun ke-11 masa kenabian. Jadi masih panjang ya pembahasan tentang Isra Mi'raj. Namun sering kita dengarkan kisahnya Nabi SAW diperjalankan di malam hari dari Mekah, Masjidil Haram, menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Lalu dari sana beliau dinaikkan ke Sidratil Muntaha. Melewati langit demi langit, bertemu dengan para nabi yang lainnya, sampai beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di saat itu Allah sendirilah yang mewajibkan salat 5 waktu kepada Rasulullah SAW dan juga kepada umat beliau. Nah ini. Jadi di antara keutamaan syariat salat ya, yang membedakan dengan syariat yang lain, itu yang memerintahkan secara langsung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salat ini di antara syariat yang sangat agung ya, yang tidak kita jumpai di syariat-syariat Nabi terdahulu. Salat yang diajarkan seperti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau para Nabi salat, iya salat. Disebutkan dalam beberapa ayat para Nabi juga salat. Tapi salat yang benar-benar sempurna itu hanya ada pada syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan cara Allah mewajibkan salatnya pun dengan cara yang sangat luar biasa. Tidak melalui perantara malaikat. Tapi langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kepada Rasulullah SAW saat beliau naik ke Sidratil Muntaha. Baik. Dan itu hanya sekali. Ya, jadi yang keenam ini, wahyu yang diwahyukan kepada beliau langsung dari Allah, itu hanya sekali. Nah, adapun yang ketujuh, berupa kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau tanpa perantaraan malaikat. Sebagaimana Allah berbicara kepada Nabi Musa bin Imran. Peristiwa seperti ini juga dialami oleh Nabi Musa alaihissalam dan diabadikan secara qat'i berdasarkan nas Al-Quran. Kalau Nabi Musa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentangnya, wa kallamallahu Musa taklima. Ya, wa kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Jadi tanpa apa? Malaikat. Jadi Allah langsung mengajak bicara Nabi Musa alaihissalam. Dan ini pun juga pernah terjadi pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan firman-Nya atau wahyunya langsung kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak disebutkan kapan kejadiannya dan berapa kali. Namun bisa jadi ini juga penguat dari yaitu yang keenam ya.
Yang keenam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sedangkan ini ada terusannya ya ternyata. Afwan, tidak kelihatan di kitab saya karena di halaman berikutnya. Sedangkan kepada Nabi SAW terjadi dalam hadis tentang peristiwa Isra. Nah, jadi ya apa namanya ternyata ini seperti yang saya sampaikan penguat dari yang keenam. Ya, yang keenam itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu saat Mi'raj, saat beliau di atas langit. Allah berbicara langsung kepada Rasulullah SAW menyampaikan kewajiban sholat. Ya, yang ketujuh ternyata juga apa? Hampir sama. Cuma disebutkan di sini terjadi dalam hadis tentang peristiwa Isra. Kalau kita perhatikan ya secara lafaz per lafadznya, Isra itu adalah perjalanan ya dari Mekah ke Palestina. Itu Isra. Secara lafaz ya. Ya, subhanalladzi asra bi abdihi. Ya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Masih apa? Sama-sama di bumi. Nah, adapun Mi'raj itu adalah proses Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat dari Baitul Maqdis, dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha, menuju atas langit yang di situ Allah Subhanahu wa taala yaitu beristiwa. Nah, ini Isra dan Mi'raj. Tapi kalau kita sebutkan secara global, ini terjadi saat Isra. Yang dimaksud ya Isra dan Mi'raj. Ya. Atau ini terjadi saat Mi'raj. Yang dimaksud adalah proses Isra dan Mi'raj. Ya, jadi wallahu alam bishawab antara ke-6 dan ke-7 ini saya pribadi wallahu alam bishawab memahaminya itu adalah hal yang sama. Ya, hal yang sama. Karena di proses yang keenam, Lailatul Mi'raj, pada malam Mi'raj. Sedangkan yang ketujuh, fi hadisil Isra, dalam hadis Isra. Yang saya lihat zahirnya sama saja. Jadi wallahu alam bisawab, antara 6 dan 7 itu sebenarnya sama saja. 6. Dan yang terakhir, sebagian ulama menambah caranya menjadi 8. Yaitu Allah berbicara kepada beliau sallallahu alaihi wasallam secara langsung tanpa hijab. Namun ini merupakan permasalahan yang diperdebatkan oleh ulama salaf dan khalaf, ulama yang terdahulu dan yang belakangan. Demikian sebagaimana yang dituturkan oleh Imam Ibnul Qayyim dengan sedikit ringkas dalam penjelasan tentang urutan pertama dan ke-8. Ya, namun penulis yaitu Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri memberikan keterangan pendapat yang benar bahwa urutan terakhir ke-8 ini tidak sabit. Apa tidak sabit? Tidak valid dan tidak dipercaya keabsahan riwayatnya. Wallahu alam bisawab. Sebenarnya pendapat atau yang ke-8 yang tidak disebutkan di sini, namun ada sebagian ulama yang menjelaskan cara ke-8 Allah memberikan wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyampaikan beliau tanpa ada hijab. Jadi langsung seakan-akan Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya ini pun terjadi dalam proses Isra Mi'raj. Kalaupun benar, kalaupun sahih, ini juga terjadi pada proses Isra dan Mi'raj. Kenapa? Karena di dalam hadis Isra dan Mi'raj tersebut, beliau SAW ditanya, apakah engkau melihat Tuhanmu ya Rasulullah? Apakah Anda melihat Allah ya Rasulullah? Nah ini. Lalu beliau bersabda, nurun arahu. Ya, aku melihat cahaya. Nah inilah yang diperdebatkan oleh para ulama. Cahaya yang dimaksud itu siapa? Apakah Allah atau itu adalah hijabnya Allah? Ya, atau itu adalah hijabnya Allah Subhanahu wa taala.
Hijab itu bukan berarti Allah berhijab ya. Jangan salah paham dan jangan membayangkan yang aneh-aneh. Hijab itu pembatas. Jadi antara Rasulullah SAW dengan Allah terhalangi oleh hijab. Terhalangi oleh pembatas. Dan itu berupa cahaya. Dan insya Allah ini yang benar. Jadi cahaya itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi SAW terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cahaya. Nah, dengan demikian, pendapat yang ke-8 ini dijelaskan oleh penulis tidak sahih. Karena Nabi tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung tanpa adanya hijab, tanpa adanya pembatas. Ya, yang Nabi lihat saat itu adalah cahaya. Dan cahaya itu adalah sesuatu yang membatasi penglihatan Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dunia tidak ada seorang pun makhluknya yang bisa melihat Allah secara langsung. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan hal ini kepada Nabi Musa alaihissalam, lan tarani, engkau tidak akan pernah bisa melihatku. Di mana? Di dunia. Adapun di akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wujuhu yawma idzin nazirah ila rabbiha nazirah. Wajah orang-orang yang beriman saat itu berseri-seri karena mereka bisa melihat wajah Tuhannya. Ila rabbiha nazirah, kepada Tuhannya lah mereka melihatnya. Dan juga dalam hadis yang sahih, ya Rasulullah bersabda bahwasanya kalian itu akan bisa melihat Allah secara jelas. Ya sebagaimana kalian bisa melihat bulan purnama tanpa berdesak-desakan. Dan itu hanya terjadi di akhirat. Di dunia tidak ada seorang pun sampai pun Rasulullah SAW. Nah, jadi kesimpulannya, wahyu itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 7 cara. Atau kalau kita ringkaskan lagi dengan 6 cara. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan ya pada kajian kita di malam hari ini. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan masuk pada perjuangan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sudah resmi menjadi nabi, menjadi rasul. Selanjutnya kita akan mulai untuk mengetahui apa saja yang beliau rasakan, beliau jalani tatkala menjadi nabi dan rasul. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz atas pemaparan materinya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan jika akan ada pertanyaan bisa menyampaikan secara langsung, tentunya dengan raise hand terlebih dahulu, nanti kita buka mute-nya, atau bisa diketikkan untuk akhwat, mungkin diketikkan di kolom chat, ya, insya Allah Ustadz Fahri akan menjawab pertanyaan tersebut. Insya Allah. Yang pertama mungkin Ustadz baru masuk satu ini. Jadi ada langsung 2 pertanyaan. Ustadz, apakah Nabi Muhammad SAW dan Malaikat Jibril itu bertemu dengan Allah secara langsung? Kalau Nabi tadi sudah dijawab Ustadz ya, sudah dibahas. Yang Malaikat Jibrilnya Ustadz, apakah Jibril itu bertemu dengan Allah Ustadz secara langsung? Baik. Yang pertama, apakah malaikat Jibril secara khusus dan malaikat yang lain secara umum itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wallahu a'lam bishawab. Saya sampai saat ini tidak pernah mengetahui ada dalil yang menegaskan hal itu terjadi. Ya, jadi ada kata-kata Jibril melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tahu saya sejauh yang saya ketahui dengan kelemahan ilmu yang saya miliki itu belum pernah saya mengetahui. Kalau ada mungkin bisa kita jadikan sebagai tambahan wawasan asalkan hadisnya sahih. Ya, misalnya ada penjelasan dari Rasulullah SAW bahwasanya Jibril bertemu dengan Allah ya secara langsung. Nah ini kalau ada maka silakan untuk kita bahas dan kita
jadikan sebagai penambah wawasan. Nah, yang ada itu Allah Subhanahu wa taala memiliki atau Allah Subhanahu wa taala dikelilingi oleh malaikat-malaikatnya. Ya, itu ada. Allah Subhanahu wa taala dikelilingi oleh malaikat-malaikatnya. Namun, apakah dikelilingi itu maknanya malaikat itu melihat Allah secara langsung? Ini juga perlu untuk kita tinjau ulang. Karena makna mengelilingi bisa saja dikelilingi tapi tanpa melihat. Wallahu a'lam. Mana dalilnya bahwasanya malaikat itu mengelilingi Allah Subhanahu wa taala? Ada dalam satu hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah yang mereka membacakan ayat-ayat Allah dan mereka saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Dan mereka akan diliputi oleh rahmat Allah. Dan mereka akan dikelilingi oleh malaikatnya. Ini masih di majelis ilmu di masjid ya. Ya, malaikat mengelilingi orang-orang yang bermajelis ilmu di masjid. Namun dilanjutkan hadisnya, wa zakarahumullahu fiman indah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka di hadapan siapa yang ada di sekeliling Allah. Ya. Nah, ini hadis ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang ngaji, orang-orang yang belajar agama, membaca ayat-ayatnya, mempelajari Al-Qur'an di masjid, mereka ini nanti akan disebut-sebut oleh Allah di hadapan malaikatnya. Ini menunjukkan ada malaikat di sisi Allah SWT. Namun apakah malaikat itu melihat Allah? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi mungkin seperti itu jawabannya yang saya ketahui. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa menjawab. Sejauh ini pertanyaan yang masuk hanya satu Ustadz, mungkin alhamdulillah sudah jelas pemaparan yang disampaikan oleh Ustadz tadi di materinya. Semoga saja. Ini kitab yang dipakai sesuai di informasi pertama kali kitab Sirah Nabawiyah karangan dari Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Cetakan yang kita pergunakan adalah cetakan Darul Haq, gitu Ustadz ya? Ya, Darul Haq. Yang tadi ada pertanyaan masuk kitab yang dipergunakan, tapi kalau sudah terlanjur yang cetakan yang lainnya juga selama itu kontennya sama masih bisa dipergunakan. Iya. Tadi ya. Iya. Jadi judul aslinya itu Ar-Rahiqul Makhtum. Ya, judul aslinya Ar-Rahiq Al-Makhtum, penulisnya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Memang kitab ini diterjemahkan oleh berbagai penerbit. Saya lupa penerbit mana saja yang menerjemahkan ya. Ya. Jadi kebetulan yang ada di hadapan saya ya penerbit Pustaka Darul Haq ya, ini yang saya pakai. Kalau jamaah mungkin menemui ada cetakan dari penerbit yang lain, nggak apa-apa, bisa dibawa. Nanti insya Allah saling melengkapi ya. Mungkin ada terjemahan yang kurang atau ada kata-kata yang perlu diterangkan, silakan ditanyakan nanti. Ya baik. Penanya sendiri ini mempergunakan cetakan Ummul Qura. Ya, insya Allah masih bisa dipergunakan ya, insya Allah. Iya, insya Allah. Kontennya sama Ustaz ya. Iya. Insya Allah. Dicek saja nanti judul aslinya itu. Kalau judul aslinya Ar-Rahiqul Makhtum, insya Allah sama. Ya. Baik Ustadz, sepertinya cukup. Oh, ada satu lagi, maaf. Ada pertanyaan susulan Ustadz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, saya ingin bertanya. Saya membaca di buku ada istilah majelis zikir adalah majelis para malaikat. Apa artinya begitu Ustadz? Jadi pertanyaan, apakah majelis zikir itu adalah majelis para malaikat Ustadz? Begitu. Baik. Kalau disebutkan majelis para malaikat itu artinya malaikat yang bermajelis,
maka ini butuh tinjauan ulang ya. Butuh tinjauan ulang. Ya, kalau malaikat kumpul kemudian duduk-duduk kemudian mereka bermajelis, ini perlu dipertanyakan ulang. Tapi kalau yang dimaksud itu tatkala kita mempelajari Al-Qur'an dari hadis yang tadi saya sampaikan, tatkala kita membaca Al-Qur'an di masjid, lalu kita saling mempelajarinya, kalau bahasa hadisnya itu kan apa? Wa yatadarasunahu bainahum. Saling bertadarus. Arti tadarus itu apa? Saling mempelajari. Jadi bukan hanya membaca, ya, tapi saling mempelajari. Makanya di sini ada sedikit kesalahan terjemah. Tadarusan. Nah, tadarusan itu apa? Kalau secara terjemah harusnya saling mempelajari. Kita bukan hanya membaca saja, tapi membaca ayatnya dan membaca tafsirnya, lalu berdiskusi. Nah, itu baru tadarus. Jadi kalau tadarusan yang kita kenal saat ini, khususnya ketika bulan Ramadan yang sebentar lagi semoga akan menjumpai kita, itu hanya membaca, saling mengoreksi. Nah, ini. Kalau seperti itu bukan tadarus yang sesuai dengan hadis. Nah, kembali kepada hadis, orang-orang yang membaca Al-Quran di rumah Allah, di masjid, lalu mereka saling mempelajarinya, maka wahafat humul malaikah, malaikat akan mengelilinginya. Nah, kalau yang dimaksud majelis zikir itu majelis yang dikelilingi oleh malaikat, benar. Ya, majelis zikir, majelis di mana manusia mengingat Allah dengan membaca ayat-ayatnya, dengan mempelajari ayat-ayatnya, lalu dikelilingi oleh malaikat, maka maknanya benar. Ya, tapi kalau malaikat bermajelis, duduk-duduk di situ, maka ini perlu untuk ditinjau ulang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu. Ya, baik. Insya Allah ini adalah pertanyaan yang terakhir sepertinya Ustadz. Kita Ya Allah. cukupkan Baik. kajian kita di malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali dengan Ustadz Fahri di bulan depan. Kita akan lanjutkan mengenai perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW, Ustadz ya. Mulai Insya dari Allah. tahapan dakwah yang siriah, yang sembunyi-sembunyi, Iya, rahasia. insya Allah. Baik, Alhamdulillah sampai di penghujung kajian. Mohon Ustadz menutup forum ini Ustadz. Baik, Dan mungkin ada beberapa pesan mumpung kita masuk di bulan haram nih Rajab. Ustadz, di bulan Rajab ya, Iya. kepada jamaah sekaligus mungkin menutup majelis kita ini insya Allah. Baik, Alhamdulillah saat ini kita berada di bulan Rajab, termasuk di antara bulan haram ya. Apa itu bulan haram? Bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melebihi bulan-bulan yang lain. Di antara aturan yang ada di bulan haram itu tidak boleh untuk menumpahkan darah, tidak boleh untuk berperang. Jadi bulan yang benar-benar dijaga oleh umat Islam, oleh Rasulullah SAW di saat itu. Adapun keutamaan secara khusus, ibadah secara khusus, wallahu alam bisawab, yang saya ketahui tidak ada ya. Tidak ada keutamaan secara khusus. Jadi bulan Rajab termasuk bulan haram yang silahkan kita untuk berbanyak ibadah. Jadi tidak harus berpuasa. Bisa saja orang diberi kelebihan rezeki, lalu karena ini bulan haram, saya berharap rezeki saya lebih bermanfaat untuk orang lain, ya silakan. Ya, jadi tidak ada pengkhususan ibadah tertentu. Jadi ini adalah bulan yang dimuliakan Allah. Segala amal kebaikan insya Allah akan memiliki pahala yang lebih besar dibanding dengan bulan yang lain. Namun tidak ada keutamaan dalam ibadah tertentu. Ya, dan insya Allah setelah bulan haram ini kita akan masuk bulan Sya'ban, jeda. Setelah itu baru kita masuk bulan Ramadan. Ya, mungkin ini yang sedikit bisa kita sampaikan kepada para jamaah sekalian, jamaah Majelis Taklim Ashabul Hijrah. Mudah-mudahan kita diberikan sekali lagi kekuatan untuk bisa menjalankan ibadah di bulan Rajab ini, dan semoga Allah juga menyampaikan kita di bulan Ramadan 2 bulan lagi. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.